Jadi kita tidak akan membahas bahan bab 2, nanti akan kita masukkan dalam tutorial saja, latihan-latihan ya. Nah, sekarang kita bicara pada bab berikutnya. Jadi kita sudah bahas tentang substansi murni atau sifat zat murni. Zat murni di mana nanti letaknya zat murni ini, yaitu letaknya berada di dalam sistem ya. Jadi sekarang kita ingin lihat energi dan transfer energi itu dari dan ke sistem ya. Nah, ini akan kita lihat hari ini. Nah, ini adalah apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami nanti. Nah, kita mulai. Ini harapan dari kami ya. Apa yang adik-adik akan pelajari hari ini, adik-adik bisa mengidentifikasi jenis energi di dalam sistem dan jenis energi yang ditransfer masuk dan keluar sistem. Nah, jadi tolong ya perhatikan ya. Jadi memahami, mengidentifikasi energi di dalam sistem dan energi yang keluar masuk sistem. Nah, nanti akan kita lihat bahwa energi yang keluar masuk sistem itu adalah kita sebut sebagai energi dinamis. Terdiri atas ya sebenarnya 3, tapi untuk sementara ini kita pakai 2 dulu ya, tapi nanti mungkin saya singgung juga 3 ya. Jadi ada kalor, ada kerja, ada aliran. Nah, kita pakai 2 dulu, kalor dan kerja untuk sistem tertutup. Sedangkan kalor, kerja, dan energi aliran itu kalau sistemnya terbuka. Nah, kita sudah pelajari sistem kita. Ada tertutup, ada terbuka, dan ada terisolasi. Kalau terisolasi berarti tidak ada keluar masuk kalor maupun kerja, atau tidak masuk ada energi ya. Nah, nanti lalu secara spesifik di sini mengidentifikasi, adik-adik harus bisa mengidentifikasi energi dalam bentuk kalor dan kerja yang melintasi bidang batas di sistem tertutup. Jadi ya, sistem tertutup itu nanti yang energi dinamisnya atau energi yang keluar masuk hanya berupa kalor dan kerja. Nah, kerjanya seperti apa, kalornya seperti apa, itu yang nantinya kemudian membentuk hukum pertama termodinamika. Ya, membentuk hukum pertama termodinamika tentang konservasi energi. Ya, di sini kasusnya adalah dalam kasus sistem tertutup. Ya, adik-adik sekalian. Dan terakhir, ini ekstra poin, yaitu adik-adik mungkin akan kita perkenalkan, ternyata energi yang keluar masuk sistem itu tidak sepenuhnya masuk dan keluar sistem. Ya, tidak 100% diterima, tidak 100% dikeluarkan. Ternyata ada yang bisa digunakan oleh sistem, ada yang tidak bisa digunakan oleh sistem. Nah, memang karena kemarin kita sudah bicara bahwa sistem kita itu bisa apa saja. Nah, kalau ini saya kasih contoh adalah sistemnya adalah sepeda motor, maka kalor yang masuk ke sistem misalnya bensin, ya, maka ternyata tidak semua bensin itu diubah menjadi tenaga, ya, ternyata tidak, ada sebagian yang dibuang dalam bentuk panas, ya, bentuk kalor yang dibuang. Nah, karena tidak 100% digunakan sumber energi itu, maka sistem itu tidak bekerja 100%. Nah, kerja bisa menggunakan 100% atau kurang, itu disebut efisiensi. Ya. Dan nanti kita akan buktikan bahwa ternyata tidak ada sistem di dunia ini yang mempunyai efisiensi 100%. Ya. Selalu kurang dari 100%. Nah, adik-adik sekalian,
dari sanalah kemudian kita akan selalu kita pegang, disinilah mulailah kita membicarakan tentang hukum pertama termodinamika, yaitu konservasi energi. Nah, ini ada di sekalian, ini ada sebuah teka-teki ya, sebuah teka-teki, ada sebuah ruangan, ya, sebuah ruangan, di dalamnya ada kulkas yang dibiarkan pintunya terbuka, dan ada kipas angin yang kedua-duanya dicolokkan ya, diberikan energi listrik, dicolokkan dari ada steker di situ, ada 2 sumber listrik, disambungkan dengan 2 sumber listrik. Nah, setelah 5 jam, pertanyaannya adalah apakah temperatur di dalam ruangan itu naik, turun, atau tetap? Nah, mungkin ada yang bisa menjawab. Siapa yang ingin urun rembuk? Silakan. Menurut saya itu temperaturnya bakalan naik, Pak. Temperaturnya naik. Alasannya? Alasannya apa tadi? Karena ada kerja dari listriknya tuh, Pak. Terus? Karena ada kerja dari listriknya yang mengakibatkan adanya pertukaran kerja ya. Pokoknya ada pertukaran yang dihasilkan yang menyebabkan temperatur di dalam ruangan itu naik dia. Karena kerja aliran listriknya itu. Oke. Nah, kenapa naiknya itu karena dari mana kira-kira? Kalau itu yang saya masih kurang paham sih, Pak. Soalnya saya lihat dari video yang dikasih Pak Nugraha kan. Katanya dari kerja dari si aliran listriknya itu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan kerja aliran dari listrik kok kemudian temperaturnya naik yang menurut Anda ya? Belum tahu ya? Oke, ya. Oke, ada yang punya pendapat yang berbeda? Semuanya sama pendapatnya? Mungkin sudah nonton video ya, tapi mungkin belum paham ya. Dari mana itu kok bisa naik gitu ya? Nah, pada intinya adalah temperatur ruang ya itu naik walaupun kulkasnya dibuka. Betul bahwa karena ada energi yang masuk ke dalam sistem. Sistemnya apa? Sistemnya tertutup, Pak. Ya, sistemnya apa? Dalam hal ini, gambar ini sistemnya apa? Sistemnya ruangan itu. Sistemnya ruangan. Lah kulkas apa itu apa? Kulkas sama kipas angin apa? Saya kasih. Sistem juga bukan, Pak? Hah? Apa? Sistem juga bukan, Pak? Sistem juga. Jadi saya kasih analogi. Kalau kita lihat badan kita ini adalah sistem, jantung kita itu apa? Hati kita apa? Perut kita apa? Sama dengan ini ya, adik-adik ya. Itu juga sistem saja, tetapi sistem di dalam sistem ya. Jadi atau sistem di dalam sistem kita sebut subsistem ya. Jadi bagian daripada sistem. Nah, jadi tadi bisa dipakai untuk menjawab tadi si teman Anda tadi ya. Kenapa kok ada aliran listrik atau kerja daripada listrik ya, kerja listrik atau daya listrik itu kok kemudian bisa menaikkan temperatur, apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah memang tidak bisa secara langsung daya listrik itu menaikkan temperatur ruangan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah daya listrik itu mengalir, ya, lalu masuk ke dalam kipas angin, masuk ke dalam kulkas, di dalam kulkas itu bekerja, itu ada 2, nanti di akhir kita akan bicara tentang refrigerator ya, akan menghasilkan dua perubahan temperatur.
yaitu temperaturnya adalah turun yang ada di dalam ruangan kulkas, ya, dan yang di luar kulkas itu temperaturnya akan naik. Nah, Pak, kalau begitu kan temperaturnya naik yang ada di luar kulkas. Kalau ada adik punya kulkas itu lihat, kalau dibuka pintunya maka akan dingin, ya, berarti temperaturnya turun, ya, kalau dari situ. Tapi kalau ada adik pergi geser itu kulkasnya, lihat di belakangnya, maka adik-adik atau pegang sampingnya kulkas, adik-adik akan merasakan ada sensasi panas, ya. Artinya temperatur naik. Nah, memang kalau seperti itu seharusnya Pak, jumlah antara panas dan dingin, ya, yang diakibatkan oleh daya listrik seharusnya saling meng-cancel, ya, saling meng-cancel. Tetapi kalau dilihat di situ, daya yang masuk, ada yang daya keluar nggak? Dari kotak, dari ruangan ini. Ternyata tidak ada, semuanya ada di dalam ruangan. Begitu juga daya listrik yang dipakai untuk menggerakkan kipas angin, hasilnya kita merasa dingin dari akibat aliran udara yang diputar oleh kipas. Tetapi di sana ada motor yang berputar, itu akan terjadi disipasi panas juga. Nah, berarti daya yang masuk ke dalam ruangan tidak ada yang keluar ruangan, tetapi hanya berputar di dalam subsistem saja. Ya, akibatnya jadi benar temperaturnya akan naik. Apa artinya temperatur naik? Energi sistem itu bertambah, ya. Oke, jadi mudah-mudahan ini sedikit menggambarkan bahwa apa yang kita lihat ini adalah subsistem di dalam sebuah sistem yang besar. Tentu saja nanti kita melihatnya adalah yang lebih simpel. Ini sudah kompleks, adik-adik sekalian, ya. Ini adalah satu persoalan yang kompleks. Nah, oke, baik. Nah, sekarang coba kita ingin mengenali energi, ya, jenis-jenis energi. Nah, ini adalah sebuah rentetan dari energi yang kita kenal di dunia ini. Ada energi panas atau energi termal, energi mekanik, energi kinetik, energi potensial, energi listrik, energi magnetik, energi kimia, energi nuklir, dan mungkin masih banyak lagi energi-energi yang lain. Ya, kira-kira yang belum kelihatan di sini apa? Mungkin semuanya sudah kelihatan, ya. Nah, energi ini bisa kita gabungkan menjadi sebuah energi di dalam sebuah sistem. Jadi sistem Anda atau sistem yang nanti kita gambarkan itu bisa berisi semua ini atau sebagian dari ini. Ya, sebagian dari jenis-jenis energi ini. Nah, ternyata energi di dalam sebuah sistem, kalau kita kemarin mempunyai ruangan, ya, sistemnya kita adalah berisi substansi murninya adalah uap air atau air, ya, berarti ada energi yang ada di dalam sistem. Energinya energi apa? Energi di dalam substansi murni, karena substansi murni di dalam sistem. Nah, energi itu bisa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu energi mikroskopik dan energi makroskopik, ya. Apa bedanya mikroskopik dan makroskopik? Energi mikroskopik adalah energi yang berkait dengan struktur molekul, ya, berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan material di dalam sistem. Jadi kalau di dalam sistem kita itu ada uap air, ada air, atau ada gas. Nah, molekul-molekul yang ada di dalam substansi murni itu adalah tinjauan daripada energi mikroskopik. Ya. Atau lebih kemudian dikenal dengan energi dalam. Jadi di dalam, kalau tadi kita lihat gambar tadi ada ruangan,
Ya, ada ruangan, kira-kira energi dalamnya yang mana? Adik-adik ada yang bisa menyampaikan? Tadi di ruangan tadi ada kulkas, ada apa namanya? Ada kipas angin. Nah, kira-kira energi dalamnya yang mana? Energi dalam sistem. Energi dalam sistemnya yang mana? Ada yang ingin menyampaikan? Yuk. Energi dalam sistem dari ruangan yang berisi kulkas yang terbuka dengan kipas angin yang mana? Kulkas, Pak. Oke. Ada lagi? Kulkas berarti maksudnya kulkas adalah kulkas yang struktur dari molekul-molekul pembentuk kulkas ya. Ada lagi? Tentu termasuk isi-isinya ya. Terus ada lagi? Kipas angin ya. Kipas angin artinya bukan kipas anginnya, tetapi molekul-molekul pembentuk kipas angin. Ada lagi? Satu lagi paling tidak. Ada yang ingin sampaikan? Yaitu udara di dalam ruangan ya. Jadi udara di dalam ruangan itu ada nitrogen, ada oksigen. Nah, molekul aktivitas molekul-molekul udara, molekul-molekul dalam pembentuk kulkas atau buah-buahan di dalamnya termasuk semua isinya, molekul-molekulnya itu disebut energi dalam ya. Nah, yang kedua adalah makroskopik. Kalau makroskopik itu perlu acuan, sedangkan kalau mikroskopik tidak perlu acuan ya. Acuannya adalah dirinya sendiri ya. Oleh karena itu nanti akan kita lihat energi dalam itu ada apa saja. Nah, tapi di sini ada makroskopik, yaitu ada acuan eksternal. Contohnya apa? Nah, ini contohnya adalah energi kinetik, energi potensial. Ya, energi kinetik dan energi potensial. Nah, kalau adik-adik lihat tadi, ruangan tadi, energi kinetiknya mana? Dari geraknya kipas, Pak. Geraknya kipas, apa lagi? Semua yang bergerak itu disebut energi kinetik ya. Jadi semua energi gerak itu termasuk energi kinetik. Kira-kira kalau udara yang bergerak atau angin yang ditimbulkan oleh apa namanya? Ditimbulkan oleh kipas angin tadi itu energi kinetik bukan? Energi kinetik bukan? Iya, Pak, energi kinetik. Nah, energi kinetik kalau kuantitasnya jelas ya, ada massa, ada kecepatan ya. Ada massa, ada kecepatan ya. Itu energi kinetik benar. Energi potensial, oh tentu semua yang ada di situ adalah energi potensial ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah energi kinetik dan energi potensial dalam sistem itu nanti berubah atau tidak? Nah, itu persoalan yang akan kita kaji di dalam termodinamika ini ya. Nah, sekarang apa itu energi dalam? Ya, atau internal energy ya. Ternyata energi dalam tadi adalah energi dari struktur molekul dan aktivitas molekul-molekul dalam material penyusun sistem. Ternyata ada beberapa ya, yaitu ada energi sensibel, energi laten, energi kimia, energi nuklir ya. Energi sensibel, sensibel artinya sense, bisa dirasakan. Jadi kalau ada adik tadi pegang kulkasnya, ya, pegang apa namanya kipas anginnya, nah nanti akan ada terasa hangat atau dingin, ya. Nah bisa disense, bisa dirasakan. Nah rasa itulah yang disebut dengan energi sensibel. Kapan itu kita bisa lihat itu energi sensibel? Dari mana itu datangnya? Karena adanya gerakan molekul-molekul, ya. Gerakan molekul-molekul ini ya, gerakan molekul-molekul penyusun daripada zat. Jadi kalau kita mempunyai permukaan kita pegang, oh dingin,
berarti di situ ada energi sensibel, ya. Kenapa? Karena ada molekul yang bergerak di sana atau atom-atom yang bergerak dari temperatur yang berbeda karena perbedaan temperatur, ya. Itu energi sensibel, ya. Nah, ini adalah isinya banyak sekali. Energi sensibel itu karena gerakannya trilinear boleh, bisa rotasi boleh, bisa stretching seperti ini, ya, kayak olahraga, stretching, bisa juga elektron yang selalu mengitari inti dan intinya itu juga jadi sensibel, ya, atau energi nuklir, ya. Nah, energi kimiawi juga bisa di dalamnya karena ada beda potensial, ya, chemical potensial di sana. Ada energi laten karena ada perubahan fasa dari padat menjadi cair, cair menjadi gas. Nah, itu adalah energi dalam, ya. Jadi energi dalam kita sebut saja energi dalam, semuanya itu berada di dalam material yang sama, itu bisa ada laten, bisa sensibel, bisa chemical, bisa nuklir, ya. Nah, adik-adik sekalian, kalau begitu di dalam sistem kita berarti bisa paling tidak ada 3 energi besar. Jadi bukan berarti nuklir nggak ada, ya. Ada, kita masukkan ke dalam U. Ya, kemudian energi tadi sensibel kita masukkan ke dalam U, energi yang lain chemical kita masukkan dalam U dan seterusnya, ya. Yang U itu adalah yang menyangkut substansi murni yang nanti akan kita bicarakan dan sudah pernah kita bicarakan di minggu yang lalu. Substansi murni itu kandungan energinya adalah kita sebut U atau energi dalam, ya. Sedangkan EK dan EP adalah energi yang harus mempunyai referensi. Jadi kalau sistem tadi adalah kita sebut berapa energi potensialnya, harus kita tahu posisinya di mana, ya, berapa besar masanya. Ya, karena kita berada di atas bumi, maka dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, oleh karena itu energi potensial dirumuskan dengan MGH. Ya, sedangkan energi kinetik adalah dicirikan oleh adanya gerakan. Ya, energi gerak. Nah, sistem kita bergerak enggak? Nah, sistem kita bergerak enggak? Semua yang ada di dalam ruangan itu ada gerakan yang memerlukan referensi atau tidak? Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, ya berarti tidak ada energi kinetik di sana. Jadi semuanya serba diam. Tapi selama ada gerakan, maka energi kinetiknya ada di sana. Ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, energi sebuah sistem, energi total sebuah sistem, ya, itu ada 3 energi komponen utama, ya. Energi dalam, energi kinetik, energi potensial, ya. Jadi kalau ini saya gambarkan adik-adik, ini jadi kalau saya mempunyai ini adalah sebuah sistem saya, ya, ini sistem saya, ya, ini sistem. Nah, di dalamnya itu nggak mungkin kosong kecuali vakum, ya. Kalau dia ada isinya, apapun isinya, maka di dalamnya pasti ada U, bisa ada EK, ya, energi kinetik, bisa juga ada EP, sehingga ini menjadi energi total. Ya, nah, energi total, ya, jadi sekalian. Nah, itu adalah energi total dirumuskan atau satuannya adalah kilojoule, ya. Di sini adalah satuannya dalam kilojoule ini, ya. Jadi ini kilojoule. Nah, kalau kita ambil energi kita ambil besaran intrinsiknya, kita kemarin sudah bicara ada properti intrinsik, ada properti ekstrinsik. Berarti energi itu properti bukan? Properti, ya. Jadi energi itu adalah sebuah besaran termodinamika, itu kita sebut properti, milik properti itu, makanya dalam bahasa Inggris properti itu milik, ya. Jadi milik atau menjadi besaran termodinamika di sini. Nah,
Kalau dalam kilojoule itu energinya adalah energi total, itu berarti dalam satuan atau dalam bentuk ekstrinsik, ya. Dalam bentuk intrinsiknya berarti kita harus bagi dengan masanya. Jadi U besar menjadi U kecil, EK besar menjadi EK kecil, EB besar menjadi EB kecil. Ya, jadi di sini juga MV-nya, V-nya ini salah, ini mestinya ya V-nya adalah V kecil, tapi V-nya ini adalah V velocity, bukan volume spesifik. Ya, ini velocity. Jadi ini sebenarnya V kecil, tapi V-nya ini bukan. Ini adalah velocity, ya, velocity, ya, tidak sama dengan spesifik volume, ya, beda, ya. Kemudian GH, ya, GH adalah berarti tinggal GH. Oh enggak, maaf, betul. Ini adalah V-nya itu adalah velocity, betul, ini V besar, ya, maaf, V besar, ya, yang dihilangin adalah M-nya, M-nya ini dihilangin. Oke. Jadi ini adalah kecepatan. Kita nggak bisa velocity spesifik, nggak ada. Oke. Nah, jadi ini adalah besaran, sehingga besaran energi intrinsik atau properti energi, ya, properti energi intrinsiknya adalah sama dengan E dibagi M, ya, kilojoule per kilogram. Nah, adik-adik ini saya kasih batas titik-titik. Ya, ini yang di atas ini berlaku untuk sistem yang saya gambar di sini, ya. Saya gambar di sini. Ini adalah sistem tertutup. Nah, bagaimana kalau dia bukan sistemnya tertutup? Nah, kalau di sini adalah ada sistemnya adalah kemarin tertutup pun ada dua, ya, dari sekalian, yaitu tertutup yang volume konstan dan tertutup kalau ada moving boundary, ya. Contohnya piston. Nah, kalau ini piston gimana, adik-adik sekalian? Jadi kalau ini piston gimana? Ya, kalau saya yang punya piston, nah gini, ini silinder, lalu ini piston, nah gitu. Jadi di sini juga sama, berarti adalah ada U, ada EK, ada EP juga, ya. Jadi sama. Nah, lalu apa bedanya? Bedanya, nah, tolong adik-adik perhatikan, ya. Bedanya antara sistem volume tetap dengan volume berubah, ya, bahwa energi yang ada di dalam sistem ini adalah energi yang tidak bergerak atau statis, ya. Energi yang statis artinya tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk, ya, tidak ada pertukaran. Lalu statisnya apa? Statis di bawah, di dalam bidang batas. Jadi kalau ini adik-adik lihat, bidang batasnya adalah, nah gini, ya, bidang batasnya di situ, sedangkan yang di sini adalah bidang batasnya di sini. Nah, bahwa kemudian ini bergerak ke sana, ya. Nah, ini bergerak ke sana, itu adalah berubah nggak energi totalnya? Energi totalnya berubah nggak? Tidak berubah, ya. Ya, selama tidak ada masukan, tidak ada yang keluar dari sistem. Di sini juga tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk sistem, maka energi totalnya tetap, ya. Jadi ini adalah untuk tertutup. Nah, bagaimana kalau tidak tertutup? Maka digambarkan contohnya seperti ini, ya. Nah, ini saya gambar lagi. Misalnya sistem saya adalah seperti ini, dari sekarang. Nah, ini adalah sistem terbuka, ya. Jadi di dalam sistem terbuka ini berarti mana ini boundary-nya. Nah, sistem terbuka kita kenal, di sistem terbuka itu bukan bidang batas, tapi kita sebut volume kontrol, ya. Nah, ini adalah volume kontrolnya. Nah, di sini di dalam sini kita akan kenal, ya, berarti di sini akan ada energi totalnya. Berapa energi totalnya? Ya sama, ada U,
kemudian ada KE, ada EP, ya. Nah, ditambah dengan yang di sini. Ini yang disebut dengan energi aliran, ya. Nah, energi aliran. Jadi ada tambahan di sini plus energi aliran. Nah, ini bedanya antara sistem terbuka dengan sistem tertutup, ya. Ya, sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, jadi di sana ada aliran massa, di mana massanya adalah didefinisikan sebagai ini rho AV, ya. Jadi ini massa jenisnya dikalikan luas penampang dan kecepatan rata-rata. Jadi di sana ada energi flow rate, ya, ada energi aliran. Sehingga energi totalnya adalah menjadi ada ditambahin energi aliran. Nah, jadi dengan demikian kita memiliki ini ada di sekalian, ya. Nah, tapi ini contoh untuk energi mekanik, ya. Ini energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi dalam bentuk energi yang dapat diubah menjadi energi mekanik seluruhnya. Ya, energi mekanik seluruhnya. Nah, di dalam gambar ini kemana U-nya? Jadi E mekanik ini apa namanya? Properti intrinsik, ya. Itu adalah energi yang ditentukan oleh posisi dan gerak, ya. Oleh posisi dan gerak, dan kita lihat di sini yang bergerak dan posisi bisa berubah itu adalah energi aliran, energi kinetik, dan energi potensial, ya. Ini adalah energi mekanik. Kalau energi total, ya berarti ditambah lagi di sini, ya. Berarti kalau energi total, misalnya ini bukan energi mekanik, jadi energi totalnya energi total adalah sama dengan energi mekanik ditambah energi dalam, ya, U. Itu energi total di dalam sistem. Tapi kalau kita hanya melihat ada energi yang berupa mekanik, yaitu bergerak dan posisi, maka kita hanya memiliki 3 ini. Ini untuk sistem terbuka. Bagaimana sistem tertutup? Sistem tertutup berarti hanya ada ini energi mekaniknya, ya. Jadi hanya ada di sini saja energi mekanik untuk sistem tertutup, ditambah PV itu adalah energi aliran, ya. Sehingga energi laju energi, ya. Jadi ini adalah menunjukkan kapasitas, ya, menunjukkan kapasitas. Jadi kalau ada titik di atas itu artinya rate, ya, laju. Jadi ini adalah rate, laju, ya. Nah, oleh karena itu karena rate itu adalah per S artinya second, per detik. Jadi persatuan waktu. Ini energi berubah persatuan waktu itu adalah ada titiknya. Nah, tentu yang berubah di sini adalah masanya, ya. Yang berubah adalah masanya. Jadi kita bukan E-nya yang berubah, ya. Nah, masanya yang berubah, maka E totalnya untuk mekanik itu adalah M kali energi mekaniknya, ya, energi mekaniknya ini. Sehingga perubahan energi mekanik dari satu keadaan ke keadaan yang lain atau ini adalah state equation-nya, ya. State equation-nya adalah persamaan keadaannya adalah digambarkan seperti ini, ya. Ini adalah persamaan keadaan dari perubahan energi mekanik dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Misalnya 1 itu awal dan 2 adalah akhir.
Ya, di dalam termodinamika yang kita pelajari saat ini, kita hanya meninjau state function-nya saja. Jadi fungsi keadaannya saja. Fungsi keadaan berarti keadaan awal dan keadaan akhir. Perjalanannya seperti apa? Kita tidak ditinjau, ya, karena kita bicara tentang state function, ya, bukan path function. Jadi ini perubahannya. Sehingga kita bisa rumuskan untuk total, ya, energi total di dalam sistem, kalau ada perubahan maka yang terjadi adalah seperti ini, ya, untuk energi mekanik, ya. Jadi di dalam energi mekanik berarti kalau ada perubahan di dalam sistem itu akan perubahan dari keadaan 1 ke keadaan 2, itu energi mekaniknya perubahannya seperti ini. Ini untuk sistem terbuka, adik-adik sekalian, ya. Tolong perhatikan bahwa terbuka itu karena adanya ini, ya, adanya PV, V delta V, ya. Ini adalah energi aliran. Jadi kalau energi tertutup itu tidak ada energi alirannya. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa energi dari sebuah sistem itu bentuknya adalah statis. Jadi dia tidak kemana-mana. Dia hanya berada di dalam sistem. Dia disimpan di dalam sistem dalam bentuk statis. Bukan nggak berubah, ya. Artinya dia tidak kemana-mana. Pak, bagaimana kalau kemudian kita tambahkan energi dari luar? Apakah energi di dalam itu juga akan terjadi statis? Yes, ya. Energinya tetap statis, tapi bertambah. Deltanya berubah, ya. Ada delta di sana dari keadaan semula menjadi keadaan akhir, ya. Jadi keadaan awal dan keadaan akhir. Apakah energinya masuk? Ada energi yang keluar. Pak, kalau itu ada sistem terbuka, misalnya adalah air. Air di dalam sistem itu adalah energi statis. Tapi kemudian ketika ada air yang masuk dalam sistem dan ada air yang keluar dari sistem, apakah di dalamnya statis? Yes, statis. Ya, tidak ada interaksi dengan yang lain. Jadi yang ada adalah ketambahan energi, ya, ketambahan energi dari luar atau berkurangnya energi karena ada energinya keluar. Jadi yang ada adalah hanya perubahannya. Ya, tolong jadi diingat-ingat, yang ada adalah perubahannya saja. Jadi ketambahan berarti deltanya positif. Kalau dia ada yang keluar tapi tidak ada masukan, maka dia akan negatif. Jadi deltanya yang berubah, ya. Nah, berarti bahwa energi total di dalam sistem itu hanya bertambah dan berkurang saja. Nah, itu yang akan kita tinjau, adik-adik sekalian. Jadi, tolong perhatikan baik-baik bahwa itu yang disebut energi statis. Jadi, kalau saya gambarkan di sini, sekali lagi, ini katakanlah ini sistem tertutup, ya. Berarti ini energi yang ada di sini itu statis, diam. Kalau ada masukan energi, maka ini akan berubah menjadi E2, ya. Ini E1 menjadi E2, di mana yang terjadi adalah ada perubahan energi, yaitu E2 min E1. Bagaimana kalau kemudian ada yang keluar sini? Berarti ini adalah E exit atau E out. Nah, berarti ini adalah I in, ya. Nah, ada in. Bagaimana yang di dalam? Yang di dalam tetap seperti ini. Berarti, ya, berarti ini adalah E2-nya yang berubah. E2-nya adalah berarti E2-nya adalah sama dengan E1 ditambah En dikurangi E out, ya. Nah, itu E2-nya. Sehingga delta E-nya sama dengan En min E out. Jadi yang di dalam tetap aja sama, hanya deltanya aja yang berubah, ya. Deltanya berubah. Nah,
pertanyaannya adalah, lalu apa itu E-in dan E-out itu? E-in dan E-out itu adalah energi yang tidak disimpan di dalam sistem, tetapi energi yang dinamis, yang keluar masuk sistem. Itu E-in dan E-out. Itu adalah energi dinamis. Jadi dengan demikian, adik-adik bisa mengenal ada dua jenis energi yang berada di dalam sistem dan di luar sistem. Yang di luar sistem kita sebut dan bisa masuk keluar masuk sistem kita sebut energi dinamis. Ya. Nah, keluar masuknya sistem, keluar masuknya energi melewati bidang batas untuk sistem tertutup, atau keluar masuknya energi ya melewati volume kontrol untuk sistem terbuka, itu yang kita sebut dengan energi transfer, ya. Ini transfer energi. Nah, oleh karena itu transfer energi bisa berupa energi yang hilang, ya. Berarti energi yang E-out. Ini jadi energi yang hilang itu adalah misalnya adalah EO, ya. Ini adalah E-out. Ini energi yang hilang. Atau energi yang diperoleh selama proses, berarti energi yang masuk dalam sistem, atau EN. Ya, ini adalah energi transfer energi. Nah, jadi dengan demikian gambar ini menjadi penting sekali adik-adik sekalian. Yang kanan ini adalah pokok daripada hukum pertama termodinamika. Ya, jadi pokok daripada hukum termodinamika. Nah, yang masuk dan keluar sistem atau energi transfer energi ini yang keluar masuk dalam sistem itu ada 3 yang kita kenal dan nanti akan kita bawa sampai akhir semester ini ya. Jadi ada 3 energi dinamis itu. Jadi sekali lagi saya gambarkan lagi di sini ya. Ini sistem saya. Maka energi yang masuk dan keluar sistem itu bisa berupa kalor, bisa atau di Q, atau bisa berupa W, yaitu bentuk kerja. Bagaimana dengan yang keluar? Yang keluar juga sama, ada Q, ya, ada juga W. Kalau ini adalah out, yang di sini adalah I, misalnya adalah inlet atau WI, input atau inlet, ya. Bagaimana di dalam? Di dalamnya adalah ada delta E, ya, sama dengan tadi ya delta E, yaitu E2 min E1, ya. Jadi keadaan akhir dan keadaan awal. Kenapa keadaan akhir dan awal? Karena ada masukan energi, ada energi yang keluar dari keluar sistem. Ini untuk yang tertutup. Jadi sekali lagi tertutup hanya melibatkan kalor dan kerja saja, ya. Nah, kalau sistem saya adalah terbuka, ya, nah misalnya begini, jadi ada tambahan yang ada di sini, yaitu yang disebut dengan aliran massa. Jadi dengan demikian bisa berupa Q yang sistem terbuka, bisa W, dan bisa juga adalah ini aliran massa ya, yaitu PV ya. P tekanan, V volume ya. Kecepatan. Jadi V-nya V kecepatan. P-nya adalah tekanan. Itu adalah aliran massa atau aliran energi, energi aliran ya. Jadi ini ada masuk, ada keluar. Jadi yang di dalam sini itu adalah sama ya, seperti sistem tertutup tapi ada tambahannya. Oke. Sekarang kita urai dari sini, sekarang kita bisa lebih lebar lagi ya. Ini adalah sistem tertutup saya. Ya, kita ambil dan ini adalah sistem terbuka kita. Nah, apa yang energi statis itu? Ya, tadi energi statisnya sudah dari awal kita bicarakan, yaitu energi di dalam sistem. Yaitu ini adalah energi di dalam sistem.
Ya, ini adalah energi dari sistem. Apa energi sistem itu? Ya, ada U, ya. Nah, jadi energi sistem itu ada U, kemudian ada apa tadi? EK, dan ada EP. Ya. Nah, ini sistem tertutup. Bagaimana dengan sistem terbuka? Nah, sama juga ini. E total AT sistemnya adalah ada U, ada EK, ada EP, ada PP. Ya. Ada PV nggak? Ada PV nggak di dalam sistem? Ada PV nggak? Yang statis di sini ya, kita bicara statis. Yang diam di dalam sistem. PV itu di dalam sistem atau bidang batas atau volume kontrol. Nah, ternyata tidak ada karena dia termasuk yang keluar masuk sistem ya. Jadi ini adalah yang dinamis. Oke. Jadi dengan demikian kalau kita gambarkan, nah jadi di sana ini sistem terbuka, ini sistem tertutup, ya. Statisnya adalah itu, ya. Energi dinamisnya adalah yang keluar masuk. Nah, ini adalah energi dinamisnya, ya. Q dan W di sini adalah Q dan W ditambah PV, ya. Jadi ini adalah energi aliran. Jadi ini adalah PV. Nah, energi aliran itu karena substansinya bergerak, maka dia ada energi kinetik dan energi punya posisi. Ya, contohnya ini adalah posisinya berbeda dengan posisi yang di sini. Ya, berarti ini adalah hanya ada delta H ya. Nah, jadi ada EK, ada EP. Bagaimana dengan H? Apa itu H? Apa itu H? H adalah entalpi ya. Loh kok kemudian tahu-tahu kok ada entalpi, dari mana ini datangnya entalpi? Entalpi itu adalah energi dalam karena yang mengalir masuk ini adalah ada massa. Di dalam massa itu ada energi dalam ya. Kemudian di dalam massa ini ada perubahan volume ya, ada perubahan volume. Nah, ya ada perubahan volume. Ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah entalpi ya. Jadi dengan demikian kita sudah bisa membedakan. Jadi sekarang ini penting sekali, gambar ini menjadi penting sekali ya. Ya, penting sekali. Jadi energi sistem itu adalah statis, tidak berubah. Hanya ada energi yang ada di dalam saja, yaitu ada U, ada EK, dan ada EP. Ya, ada U, ada EK, ada EP. Apakah sistem terbuka atau sistemnya tertutup? Ya, sama saja. Tapi yang keluar masuk atau energi dinamisnya itu adalah energi yang melewati bidang batas atau energi yang melewati volume kontrol, ya, yang melewati volume kontrol. Jadi untuk sistem tertutup hanya ada QW, ya, dan sistem terbukanya, ya. Jadi sistem terbuka ada QW, sistem terbukanya adalah ada QW, ya. Jadi kalor kerja dan energi aliran, ya. Oke. Ini berlaku berarti kalau di sini ada berarti kalau dilihat gambar ini berarti di sini ada
PI ya di sini. Ini ada PI, ada 1 ya PI. Ya ini PI. Kemudian yang di sini mestinya juga ada, di sini ada P, E, dan VE ya, karena ada 2 yang masuk ada, yang keluar ada. Jadi ini tolong ditambahi catatannya di sini ya. Jadi ini ada PE dan VE ya, karena ada keluar, kecuali kalau yang keluarnya kita buntu, berarti hanya ada masuknya saja. Oke. Nah, sekarang kita ingin urai lebih lebar lagi. Yang dimaksud dengan Q dan W itu apa? Nah, jadi sebenarnya tadi ada 3 ya. Untuk sistem tertutup hanya ada Q dan W. Dan sistem terbuka ada Q dan W ditambah dengan PV. Ya, ini gambarnya udah betul nih ya. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk, dan ada yang keluar ya dari sistem. Nah, karena Q dan W itu adalah bisa melewati bidang batas, jadi bisa keluar, bisa masuk, maka di sini kita kenal ada Q-nya, ada Q in yang masuk sistem, Q yang keluar sistem, W-nya yang masuk sistem, W in, dan W yang keluar sistem. Demikian juga untuk yang sistem terbuka, di sini untuk PV-nya tadi sudah kita tuliskan sebelumnya, PV-nya adalah berarti ada P in dan P in, V in, dan P out, V out tambahannya ya, di mana P in adalah M kali entalpi kali energi kinetik dari substansi yang keluar masuk sistem, dan energi potensial yang keluar masuk sistem ya. Nah, di sini akan ada konvensi atau perjanjian ya. Ada konvensi, itu artinya perjanjian ya, para saintis untuk merumuskan ya bahwa keluar kalor yang keluar masuk itu ya, ini ada perjanjiannya, Q net atau kalor yang bisa keluar masuk sistem itu adalah merupakan jumlah atau selisih daripada semua kalor yang masuk sistem dikurangi semua kalor yang keluar sistem. Ya, itu adalah Q net ya, atau kalor yang tertinggal di dalam sistem. Itu adalah Q in min Q out. Apa artinya kalau Q in lebih besar atau lebih kecil dari Q out? Nah, nanti akan kita lihat ya. Nanti ada perjanjian. Demikian juga untuk W kerja net. Kerja net itu juga adalah semua kerja yang masuk ke dalam sistem dan kerja yang keluar sistem ya. Seperti apa sih keluar yang kerja yang masuk sistem? Gampang ya. Adik-adik sudah tadi dicontoh ya, yang masuk sistem itu apa, misalnya tadi ya, kalau ada pengaduk atau ada tadi listrik masuk ke dalam sistem ya, dicolokkan ke listrik, itu adalah W, tapi W-nya W listrik ya, W-nya W listrik. Kalau kemudian sistemnya itu bergerak, misalnya moving boundary kayak piston, maka di situ adalah kerjanya adalah kerja piston ya, kerja dari moving boundary atau disebut WB ya, WB nanti akan kita kenal di sana. Bagaimana untuk sistem tertutup? Sistem tertutup karena volumenya konstan, maka W-nya tidak akan ada yang keluar masuk, WB-nya ya, tapi W listrik bisa saja. Seperti tadi kita punya ruangan, dicolokkan listriknya, maka W elektriknya ada, tapi W moving boundary-nya tidak ada ya untuk sistem tertutup yang rigid ya, kecuali yang volume moving boundary ya. Jadi ini selalu Q in min Q out, itu Q net, W net, W in min W out ya. Nah, ini ada konvensi. Kalau kalor itu masuk ke sistem, atau kerja itu atau sistem itu melakukan kerja, maka tandanya positif ya, tandanya positif. Jadi ya, tandanya positif.
Kalau kalor itu keluar sistem atau kerja itu dilakukan terhadap sistem, maka tandanya negatif. Nah, ini konvensi. Ya, jadi dengan demikian Q in positif, Q out negatif, W in negatif, W out positif. Ya, jadi dengan demikian kita bisa merumuskan, ya, kita bisa Pak, merumuskan. Ya, mundur slide. Itu serta kerja yang melakukan atau dilakukan ya? Kok kalimatnya sama ya? Serta kerja yang dilakukan dan kerja yang dilakukan. yang pertama, yang positif ya. Ya, Yang itu ya. positif itu adalah kerja yang dilakukan oleh, bukan pada. Oh, pada. Oh, bedanya itu. Oh, iya. Nah, jadi sistem melakukan kerja itu positif ya. Jadi ini W positif. Itu sistem melakukan kerja. Contohnya motor bakar kamu, motor sepeda motor kamu, itu kan ada kerja yang keluar, kemudian motornya bisa bergerak ya. Berarti W-nya positif. Betul? Ya. Oh iya, paham, Pak. Oh, pada sama oleh. Oke. Nah, Paham. sedangkan pada sistem itu artinya kalau sistem itu dikerjain, nah, bahasa gaul kita ya, sistemnya dikerjain gitu ya. Sistemnya dikerjain. Contohnya seperti apa sistem dikerjain? Ya kayak tadi itu listrik, colokan listrik ya, itu dikerjain itu ya. Jadi sistemnya dikerjain itu, kita dikasih apa, kipas angin, kasih kulkas itu dikerjain itu ya. Jadi orang luar itu mengerjain sistem. Tapi kalau sistem itu kemudian menghasilkan sesuatu, maka itu namanya W-nya positif. Oke, bisa paham ya? Oke, Iya, jadi Pak, paham, Pak. sekarang coba rumuskan sendiri. Kalau kita gabung dengan tadi bahwa sistem saya itu adalah tadi, jadi ini sistem ya, berarti ini adalah delta E ya, sistem. Delta E sistem apa tadi? Ada U, ada KE, Ada KP. ada EP ya. Oh, EP, ya. Ya, selalu ada hanya 3 ini ya. Sistem terbuka, sistem tertutup, selalu sama. Oh ya, Yang Pak mau nanya lagi, kenapa tadi tuh kayak semacam latihan gitu, itu kenapa Ki dikurangin W, tapi bukan Ki tambah W ya? apanya? Bentar. Oke. Jadi sebenarnya kan semuanya, bentar saya tuliskan ya. Nah, sekarang ini apa? Seharusnya ini adalah total Q ditambah total W ya. Betul nggak? Tadi itu ada soal yang kuis gitu, yang konsep gitu di LMS itu tuh, manakah persamaan yang bukan bentuk hukum pertama termodinamika? Itu jawabannya tuh Ki tambah W. Nah, yang benar itu Ki min W. Nah, itu Kira-kira bedanya kenapa? perubahan ya atau gimana ya, Pak? Karena konvensi ini. Nah, sekarang dari sini kan sebenarnya kan ini kan. Iya. Yang masuk itu kan bisa Q, bisa W kan? Iya. Yang keluar juga bisa Q, bisa W kan? Ini total ya. Berarti ini adalah QN. Saya tuliskan ininya ya. Jadi QN aja ya. Main Q out ditambah WN main W out. Nah, sekarang ininya berubah nggak? QN-nya positif. Betul nggak? Ya, Q positif. out-nya? Q out-nya Ayo. 0 ya? Nggak ada Q ya? out-nya positif atau negatif? Ini in, ini out ya. Negatif tadi. Nggak, ini in out ya. Bentar, ini salah. Saya salah. Bentar, ini ada salah. Berarti ini yang benar adalah yang ini dulu. Yang ini saya hapus ya. Nah, ini yang benar kan. Salah, maaf. Ini total. Ini bukan
atau benar ya tadi itu semua. Jadi ini adalah QNet ya maksudnya ya. QNet. Ini Q aja ya. Atau QNet juga sama ada. Berarti QNet ini adalah QWNet. Nah, sekarang ini saya isi. Tadi QN main Q out plus WN minus W out. Ya. Nah, sekarang QN ya. QN. Nah, ini sekarang saya balik. Maaf. Nah, saya tulis lagi ya. Nah, di seri sini aja. Jadi QN kemudian WN-nya saya taruh di sini. Sekarang saya tulis lagi aja ini. Q out main. Sekarang saya ganti main. Main W out plus atau main? Plus W N. Betul nggak? Ya. Nah, sekarang kamu kurung. Kamu kurung nih. Q N main Q out main W N main atau plus? Q in itu plus plus out ya. Ini plus Plus out. Ya. W out. Nih, sebentar nih saya WN ini W out plus WN. Oke, terus sekarang kalau saya kurung WN itu mestinya sini anu ya, minus ya. Iya. Ya, Pak. Minus di sini Positif. jadi W out. positif. W Ya. out. Nah, sekarang WN-nya tadi apa? Harus negatif toh? Ini? Oh, negatif. Oke. Ya, dan ini kan harus positif ya. Iya. Kalau positif berarti di sini harus minus ya. Iya. Betul Iya. nggak? Nah, oke, maka ini jadi QN main W Q main W. Jadi menjadi Q main W sama dengan delta E sistem. Ya, kalau yang kanan si konstan ya. Nah, Jadi Win-nya kan Win-nya plus. W out-nya awalnya negatif. Terus karena perjanjiannya negatif, jadi positif gitu. ada positif. Terus sebenarnya hanya permainan aja. Coba nanti kamu ulik ya di rumah ya. Oke ya. Permainan Makasih, Pak. matematik aja sebenarnya. Karena adanya konvensi ini. Sehingga didapatkan ini. Ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Nah, jadi sebenarnya hanya permainan matematik saja itu karena ada konvensi nih. Kalau nggak ada konvensi, memang nggak bisa. Harus plus di sini. Ya, karena ini adalah yang keluar masuk. Tapi karena ini jadi berubah, karena konvensi, maka harus diubah tandanya. Itu aja. Oke, ya ini buat exercise ya. Nah, energi yang keluar masuk sistem itu bisa ada 3 dijalankannya ya. Ya, ini untuk sistem yang tertutup ya, sebelum tertutup maupun tertutup ya di sini ya, yaitu konduksi, konveksi dan radiasi ya. Saya kira ini sudah ada dikenal, ini yang di dalam heat transfer ya. Ya, dari transfer kalor. Transfer kalor itu ada 3, yaitu konduksi, konveksi dan radiasi ya, masing-masing rumusannya ini ada ya. Oke, saya kira saya tidak akan ulangi, ini ada sudah pernah dapatkan sejak di SMA. Lalu yang terpenting adalah kemudian di sini bahwa kerja yang tadinya W itu, jadi W yang di sini
Nah, W yang tadi yang di sini ini, yang W total di sini, itu bisa berupa WB dan W others. Ya, WB dan W others. Jadi, WB itu apa? Yaitu moving boundary. Ya. Ini adalah untuk moving boundary. Berarti ini apa? Tertutup tapi moving boundary. Ya. Bagaimana kalau tertutup tapi tidak moving boundary? WB-nya berapa? Jadi ini tidak sama dengan 0 ya. Tapi ini untuk tertutup dan moving boundary. Tapi kalau tertutup tidak moving boundary atau rigid ya, jadi kalau tertutup dan rigid atau V konstan, maka WB sama dengan 0 ya. Tapi bukan berarti bahwa WB sama, kalau WB sama dengan 0 bukan berarti W total tidak ada. Boleh jadi ada, tergantung dari W others ya. Jadi tergantung dari W others. Jadi ada listrik, ada macam-macam ya di luar yang EP dan EK ya. Di luar daripada yang ini WB ya, di luar daripada WB. Nah, WB adalah bidang adalah kerja pada bidang batas yang bergerak atau tadi ya, yang bergerak atau volume moving boundary. W others bisa listrik, bisa pengaduk, bisa macam-macam ya. Nah, sehingga bentuk kerja ini yang ini tolong jangan saja. Nah, di sini aja tolong lihat bahwa bentuk umum dari kerja itu adalah daripada gaya kali perpindahan ya, perpindahan massa. Jadi gaya yang dikenain pada sebuah massa dan dia mengalami perpindahan itu disebut kerja. Jadi kalau ada orang menyebut saya bekerja tapi tidak ada perpindahan posisi, itu namanya bukan kerja ya. Jadi ini bisa dianalogikan seperti itu. Jadi kalau saya kerja kok, tapi kalau dia duduk terus nggak kemana-mana, nggak melakukan apa-apa, Pak, tapi kan saya mendorong meja ini, saya disebut kerja nggak? Walaupun mejanya nggak bergerak, ya enggak. Walaupun kamu habis tenaganya untuk tetap aja nggak ada bukti bahwa kamu memindahkan meja, ya. Jadi tidak disebut kerja. Nah dari sini berarti sebenarnya itu adalah W itu adalah W sama dengan F kali delta X ya. Nah, nanti ini dari sini bisa di macam-macam ya. Jadi ini delta X per delta T kali delta T. Jadi bisa berjalan. Jadi ini F, ini adalah V delta T, bisa juga ya. Jadi bisa bermacam-macam nih bentuknya ya. Bentuknya. Nanti ini adalah kalau ini saya kalikan pangkat 3 berarti nanti menjadi delta V ya, X-nya itu dan seterusnya. Jadi bisa diubah-ubah, bisa dimanipulasi jadi sekalian. Oke. Nah, kerja yang mulai bidang batas tadi WB dan kerja lainnya atau W others. Kerja pada bidang batas ini contohnya tadi sudah diberikan. Ya, ini contoh bidang kerja ya. Karena ada perubahan volume, maka WB adalah sama dengan F kali DS atau F per A berarti kali menjadi P dV ya. Ini dari mana P dV asalnya adalah karena tadi ya WB sama dengan W sama dengan F kali dx ya. Ya, jadi di sini bisa F kali A per A yang kali dx ya. Nah, jadi ini juga sama. F kali A ini adalah sama dengan P kali A kali dx. Ini adalah sama dengan V ya. P dV. Nah, ini dari mana asalnya? Ini adalah dari situ. Oke. Nah, ini adalah contoh kalau bagaimana dengan kalau kita mempunyai sebuah proses siklus ya. Nah, ini adik-adik sekalian.
Ya, ini adalah kondisi awal, kondisi ini 1 dan kondisi 2. Ya. Jadi kalau kita lihat grafik ini, gambar ini, maka WA pasti akan lebih besar dari WB karena integral. Ya. Karena integral, maka WA pasti lebih besar dari WB, lebih besar dari WC. Ya. Tetapi W itu adalah fungsi lintasan. Ya. Jadi tadi ada di sekalian gambar ini. Jadi saya gambar ini sistem saya. Yang di dalam ini delta E-nya itu adalah fungsi keadaan. Jadi hanya tergantung dari 1 dan 2, keadaan 1, keadaan 2. Yang keluar masuk, nah ini adalah bisa Q, bisa W. Ini adalah fungsi lintasan, bukan keadaan. Jadi dengan demikian di sini tidak bisa dikatakan di sini adalah W12 itu sama dengan W2 min W1. Enggak, salah. Ya, enggak boleh. Ini bukan fungsi keadaan. Ini adalah fungsi lintasan. Ya, fungsi lintasan. Oleh karena itu, nanti menuliskannya di sini biasanya adalah bukan dW, karena kalau dW itu bisa jadi delta W, itu adalah integral, ya, 1, 2, ya, di sini, tapi kita nulisnya adalah do, ya, ini adalah fungsi lintasan. Nanti ada ini, kemudian ada juga dq, ya. Jadi itu adalah fungsi lintasan. Nanti akan kita bahas lebih detail masalah ini, ya. Tapi adik-adik bisa lihat bahwa yang keluar masuk sistem adalah fungsi lintasan karena melewati bidang batas atau melewati volume kontrol. Sedangkan yang di dalam sistem itu perubahannya hanya melihat awal dan akhir. Ya, oke. Nah, di dalam kerja bidang batas itu khususnya menyangkut tadi W kerja, ya kerja bidang batas. Itu ada beberapa proses. Ini contoh untuk, maaf nih tidak ada tulisannya ya. Ini adalah untuk gas ya. Jadi bagaimana gas itu? Jadi ini adalah gas ya berada di dalam sebuah sistem ya berubah dari kondisi 1 ke kondisi 2. Proses ini maka perubahan ini adalah ada kerja. Kerjanya adalah disebut tekanan konstan. Ya, atau disebut isobarik ya. Isobarik. Ini yang pertama. Kalau yang kedua adalah bisa juga pada V konstan. Nah, kalau V konstan ya berarti delta V dV-nya sama dengan 0 sehingga W-nya sama dengan 0 ya. Ini adalah untuk V konstan. Sedangkan yang ketiga adalah jika isotermal pada temperatur konstan. Jadi bergerak prosesnya dari 1 ke 2, maka kita bisa, jadi ini gas semuanya ya, maka di sini maka berlaku, kalau T konstan, itu adalah kita berlaku gas ideal adalah PV sama dengan MRT, atau PV, V kecil sama dengan RT, kita masukkan, ya, kerjanya adalah seperti ini. Jadi adik-adik kalau saya summary dari sini, ya, jadi ini adalah untuk hubungan antara dua variabel atau dua variabel termodinamika atau properti parameter intrinsik ya, properti intrinsik termodinamika ya, P dan V. Hubungan antara P dan V ini, jadi P dan V ini itu adalah konstan. Besarannya sangat tergantung daripada di sini N. Nah, hubungan ini kita sebut dengan proses perubahan dari 1 ke 2 ini disebut proses politropik ya. Nah, jadi ada dilihat kalau ini 1 ada di sini, lalu dia bergerak ke kanan, berarti kita sebut dengan
Ini 1, ini 2, ini isobar. Berarti kalau isobar gimana isobar? Isobar berarti tadi P, V pangkat N sama dengan konstan. Berarti supaya konstan, maka di sini N-nya sama dengan berapa? N-nya sama dengan 0 ya. Kalau N-nya sama dengan 0 berarti P1V1 sama dengan, jadi ini V-nya yang konstan, berarti P-nya sama dengan konstan ya. Jadi P-nya konstan. Kalau V-nya sama N-nya sama dengan 0, berarti V-nya sama dengan 1 ya. Jadi tidak ada perubahan. Kalau 1 berarti P-nya yang konstan. Jadi isobar. Sekarang kalau ini turun ke bawah prosesnya, berarti dia adalah 2-nya di sini, berarti ini adalah isokor ya atau isometrik. Nah, isometrik berarti berapa? Volumenya harus konstan ya. Kalau volumenya konstan, berarti ini adalah isobar. Kalau isometrik atau isokor, maka harus tak terhingga ya. Nah, ini yang disebut isokor. Yang ketiga, kalau berubah dari sini ke sini. Nah, ini adalah kedua, ini isoterm. Nah, kalau isoterm, berapa N-nya? Isoterm. Berarti T-nya yang konstan. Berarti PV pangkat N konstan, berarti N-nya sama dengan 1. Berarti sana berlaku PV per T sama dengan PV per T ya. Nah, ini adalah isotermal ya. Isotermal. Nah, masih ada lagi. Ada sebenarnya ya. Ada lagi yang di sini yaitu nah di sini. Duanya di sini. Ini apabila yaitu N-nya lebih besar 1 ya. Kalau N lebih besar dari 1, jadi bisa berapa saja ya. Maka kita sebut adiabatik ya. Ini sebuah proses. Dan masih ada lagi proses-proses yang lain, katakanlah ini jadi kurang dari 1. Nah, bagaimana kalau begini? Berarti minus, N-nya adalah minus ya. Dan seterusnya. Itu proses yang kompleks ya. Tapi semua proses itu disebut proses politropik, yaitu proses yang melibatkan besaran-besaran intrinsik dari sebuah gas ya. Intrinsik dari gas apa PV atau TV atau PT ya, besaran intrinsik dari apa besaran termodinamika gas. Nanti ini akan kita bicarakan lebih detail di bab 4 ya. Nah, kerja yang lain saya kira ini tambahan saja. Jadi W others itu bisa listrik, bisa pengaduk, bisa torsi ya, bisa gaya regangan ya, gaya tarik atau gaya tekan ya. Itu adalah W others ya, ini torsi. T adalah torsi. Nah, sekarang kita lihat lebih detail lagi daripada antara Q dan W. Jadi antara Q dan W itu mempunyai persamaan ya. Dua-duanya adalah Bandre fenomena ya, yaitu kerja bidang di bidang batas yang melintasi bidang batas. Lalu sistem memiliki energi bukan kalor, bukan kerja. Ya, maksud saya di dalam sistem itu tidak ada Q, ya, tidak ada Q, tidak ada W di dalam sistem. Jadi Q dan W itu hanya melewati batas saja ya, keluar masuk batas. Lalu diasosiasikan dengan proses bukan keadaan ya, karena yang proses keadaan itu atau state function itu adalah yang di dalam sistem. Dia adalah path function. Jadi dua-duanya adalah path function. Bukan
state function, bukan fungsi keadaan, tapi fungsi lintasan, ya. Nah, ini jadi dia adalah fungsi lintasan. Nah, dari sinilah maka hukum energi hukum pertama termodinamika itu dirumuskan. Jadi ini menjadi sangat penting sekali. Dan ini akan selalu muncul sampai akhir semester nanti ini ada sekali. Jadi ini adalah di dalam sistem. Nah, ini di dalam sistem. Ya, ini adalah delta E sistem. Kemudian EN berarti ini adalah EN. Ini adalah E out. Terdiri dari QN dan WN. Ini adalah Q out, W out, ya. Nah, gitu. Jadi yang ada adalah hanya deltanya di sini, yang penting deltanya. Di mana delta E itu tadi selalu ada 3. Delta U, delta EK, dan delta EP. Biasanya delta EK dan delta EP itu di delta EK dan delta EP biasanya diasumsikan sama dengan 0. Artinya tidak ada perubahan, ya. Sistem itu tidak kompleks. Misalnya kalau Anda melakukan proses termodinamika di atas mobil yang berjalan, nah itu delta EK-nya pasti tidak sama dengan 0. Apalagi kemudian jalannya naik turun, delta EP-nya tidak sama dengan 0. Contoh yang di delta EK dan delta EP-nya itu tidak sama dengan 0, kira-kira apa? Yang sering tidak bisa diasumsikan sama dengan 0 deltanya. Ada yang ingin Urung Rembuk menyampaikan? Kasih contoh. Delta EK dan delta EP sistem itu tidak sama dengan 0. Contohnya apa? Kalau tadi adalah umumnya saya mempunyai tangki, mempunyai pabrik Pertamina itu penghilangan, ya, refinery, pabrik yang teman-teman di Tekim buat itu umumnya delta EK dan delta EP-nya diasumsikan selalu sama dengan 0. Nah, ada yang tidak. Yaitu biasanya teman-teman dari sipil justru, ya, yang melakukan itu. Yaitu misalnya pembangkit listrik tenaga air. Ya, itu delta EP-nya justru malah dimanfaatkan, ya. Delta EK-nya juga dimanfaatkan, ya. Kecepatan aliran air yang melalui terowongan dari atas bendungan ke bawah untuk menjalankan turbin, nah itu adalah delta EK. Dan ketinggian dari beda tinggi bawah turbin sampai ke permukaan air di bendung itu adalah delta EP-nya, tidak bisa oleh karena itu di situ ada delta U, ada delta EP, delta EK. Justru malah delta U-nya kemungkinannya bisa sama dengan 0 karena tidak ada perubahan substansinya tidak berubah, ya. Temperaturnya tidak berubah, ya. Tetap airnya dingin di situ, ya, tidak ada tambahan kalor di situ. Nah, sehingga yang ada justru malah delta EK dan delta EP. Oke. Nah, jadi dengan demikian inilah yang tadi adik-adik sampaikan, rumus utama daripada hukum termodinamika ke-1 itu adalah ini, ya. Atau lebih umum adalah ini. Ini adalah paling umum, ya. Lebih spesifik ini, ya. Nanti lebih spesifik lagi tergantung apakah Q-net-nya itu QN-nya ada atau tidak, Q out-nya ada atau tidak, W net-nya ada, W net-nya atau W in atau W out-nya itu ada atau tidak, ya. Itu nanti lebih dalamnya di sini, ya, diuraikan. Jadi adik biasanya mudah kalau nanti selalu berangkatnya dari hukum pertama termodinamika ini. Nah, ini jadi ini sudah ditambahkan delta E system adalah U, EK, dan EP, ya. Nah, jika delta EK sama dengan 0, delta EP sama dengan 0,
artinya dia rigid ya, sehingga jadilah delta Q min W sama dengan delta U. Ini asumsinya kalau delta EK dan delta EP sama dengan 0. Dan memang kebanyakan peralatan termodinamika, perkakas termodinamika itu sering diasumsikan delta EP dan delta EK-nya sama dengan 0. Ya, tidak ada perubahan. Artinya awal dan akhirnya itu sama. Oke, ini sekarang contoh. Kira-kira diisinya apa nih adik-adik sekalian? Jadi menggunakan rumus termodinamika yang pertama ini, Q-nya plus 5, delta U-nya minus 5, maka kalau ini plus 5, di sini minus 5, berarti W-nya harus sama dengan positif. Ya, W-nya positif. Positifnya berapa? Supaya 5 plus 5 dikurangi positif berapa, dikurangi positif berapa, sama dengan minus 5. Kuranginya minus plus 10 ya, dia harus positif. Yang kedua juga Q, W-nya diketahui, ya ini gampang ya, 20 dikurangi 10 jadilah 10 ya. Nah, sekarang kalau ini diketahui, W-nya diketahui minus 5, berarti di sini menjadi plus 5. Nah, kalau delta U-nya sama dengan minus 5, nah ini minus 5 berarti di sininya adalah jadi berapa nih? Jadi plus 5 berarti di sini harus negatif ya. Minus 10. Oke. Saya kira ini sederhana sekali hukum pertama termodinamika. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya kira itu yang paling pokok sudah kita selesaikan di sini. Ada yang ingin sampaikan, adik-adik? Nggak ada? Maksudnya energi dalam air sama udara itu apa ya, Pak? Gimana? Energi dalam air sama energi yang dimiliki sama udara. Oh, energi dalam air. Energi yang dimiliki udara sama energi yang dimiliki air. Oh, oke. Apa yang membedakan? Dua-duanya energi dalam ya, maksudnya ya. Tapi Ya. energi dalam untuk udara dan energi dalam untuk air ya. Yang membedakan Bukan, air Pak. dan Maksudnya gini, Pak. Ada soal gitu. Mana di antara energi-energi berikut yang termasuk energi yang dapat dimiliki oleh udara? Oke, ya. Terus? Contohnya itu ada kayak energi laten, apakah masuk ke dalam udara, kerja piston, apakah masuk ke dalam energi udara atau enggak, apakah kalor masuk ke dalam energi udara atau enggak. Itu tuh maksud, boleh share sini ya, Pak? Nah, jadi, mau share. Ya udah. Oke, saya stop. Silakan. Silakan. Saya kirim filenya di chat bentar, Pak. Gimana caranya? Ya, Pak, di chat sudah saya kirim, Pak, filenya. Oh, di chat. Oke, sebentar. Oke, saya ntar ya. Oke, guys, termodinamik. Oke, latihan. Ada di nomor 10, Pak. Oke, sebentar ya. Saya share dulu ya. Di mana nih? Oke, sebentar. Latihan. Oke. Saya share.
Nggak kelihatan. Itu Pak di chat Zoom Pak, di chat Zoom. Iya, sudah Udah. saya buka. Nah, sekarang Bentar, saya stop dulu ya. Oke, saya share lagi. Latihan, oke ini ya. Share. Udah Ya kelihatan Pak, belum? benar Pak. Sudah Pak, Udah. sudah lihat Pak. Ya, Udah kelihatan? sudah Pak. Oke, yang nomor berapa? Nomor 10 Pak. Nomor 10 itu question 4, 8, 9, 10. Oke ya. Mana di antara energi-energi berikut termasuk ke dalam energi yang dapat dimiliki oleh udara? Nah, jadi udara itu memiliki apa? 1, energi laten. 2, energi translasi molekul. 3, energi kinetik. 4, energi rotasi. Kemudian E itu pasti salah ya. Nggak ada energi piston ya. Energi, jawabannya 1 atau semuanya kan? Kalau Yang nggak ada cuma piston sama kalor saja toh? iya, kalau misalnya entalpi termasuk energi dimiliki udara nggak Pak? Gimana? Entalpi Entalpi atau itu beda lagi apa? Pak? Entalpi itu apa? Dia Entalpi. mengalami perubahan volume enggak? Tidak. Yang ada adalah hanya energi dalamnya. Benar enggak? Iya, Iya. Kalau energi, iya. kalau Anda menyebut entalpi, berarti di sana sudah ada perubahan volume. Ya, kalau tidak ada perubahan volume, maka tidak ada entalpi. Nah, kalau maksudnya tidak ada perubahan volume karena apa? Ya, tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi dia ada di mana. Tapi kalau karena tidak terdefinisi, kenapa? Karena sistemnya tergantung. Sistemnya udara itu, ini kan udara kan ya. Udaranya itu di dalam sistem Iya. rigid atau sistemnya adalah moving boundary. Nah, baru itu Anda boleh bidang ada atau tidak. Tapi kalau di kamu pertanyaannya adalah, Pak punya entalpi, Pak? Tidak bisa didefinisikan. Jawabannya itu. Oh, Anda nggak bisa mendefinisikan kalau sampai udara Anda kena. tahu udara itu ada di sistem apa. Gitu ya. Tapi kalau diketahui Oke. bahwa udaranya itu ada di dalam sistem, dan sistemnya adalah sistem yang moving boundary, nah di sana punya entalpi. Betul ya? Karena ada entalpi itu adalah karena entalpi karena ada perubahan volume. Tidak hanya perubahan volume, energi dalamnya pun sudah punya kan? Ya, karena energi dalam hanya ditentukan oleh perilaku atau aktivitas dari molekul-molekul udara. Dan itu selalu ada. Berarti energi dalamnya pasti ada. Tapi apakah punya entalpi? Oh, lihat dulu dia berada di sistem apa. Kalau dia tidak berubah volumenya, maka tidak akan ada perubahan, tidak ada entalpi di situ. Gitu. Oh, jadi harus ada deskripsinya lagi gitu ya? Betul. Keterangan lagi. Oke. Kalau enggak namanya tidak bisa didefinisikan. Didefinisikan itu artinya dibatasi oleh keterangan yang apa ya, yang masuk akal, yang apa namanya, yang bisa kita cerna ya gitu. Ya. Kalau udara energi maksudnya udara itu bisa ini kan bisa transfer kalor kan? Tapi kenapa kalor gak masuk ke jawaban yang benar ya, Pak? Gimana? Yang di soal ini. Kan yang benar itu kan kinetik, laten, translasi, tapi kenapa kalor gak masuk ya, Pak? Sekarang pertanyaannya, udara bisa melewati bidang batas nggak? Oh iya. Bisa nggak? Tergantung, Enggak. Pak. Isinya Tergantung. jawaban Anda begitu. Tergantung, Pak. Ya, kalau dia sistemnya tertutup, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena udara punya massa, kan? Iya. Berarti dia bisa melewati bidang batas nggak? Atau volume kontrol nggak? Bisa. Syaratnya harus
sistem terbuka. Jadi kira-kira menurut Anda, kira-kira udara itu mempunyai apa tadi yang Anda tanyakan? Maksudnya mempunyai sifat yang kalor gitu, punya energi kalor gitu. Energi kalor, bisa nggak? Nggak bisa ya, karena dia energinya tadi apa? Energinya apa? Yang energi transfer itu adalah H. Nggak bisa, nah saya nulis di sini ya. Jadi H plus EK dan EP ya. Iya. Oke. Gitu. Ya, karena dia bukan itu adalah energi yang terkandung di dalam udara. Ya, energi yang terkandung di dalam udara. Dan apa energi yang terkandung dalam udara adalah energi statis. Termasuk H di sana. Kenapa kok H kok masuk di situ kok bukan U? U-nya masuk, tapi karena ada perubahan volume ya, maka di situ masuk H. Ya. Oh, kalau H itu ada, oh ya, paham. Iya kan, kalau Anda melewati udara, Anda melewati cerobong masuk ke dalam sebuah sistem, berarti sistemnya kan terbuka. Ada perubahan volume kan? Iya. Iya, ketika kemudian didorong, udara itu didorong dari ujung jalan masuk sampai ujung luar masuk cerobong sampai ujung dalam ruangan sistem, itu kan ada volumenya. Ketika didorong kan ada perubahan volume. Nah, perubahan volume itu berarti ada ditambah U, maka jadilah entalpi. Nah, kalau ada entalpi, belum itu adalah energi statis. Padahal yang kamu tanyakan tadi adalah kalor ya. Enggak. Nah, gitu, kalor. Nah, kalor bisa lewat situ enggak? Bisa. Karena dia bisa melewati bidang batas atau volume control ya, tapi berupa kalor saja, tidak bukan kalor yang punyanya udara ya. Gitu. Ya, kalor yang Anda tambahkan atau Anda kurangi itu adalah pada fungsi lintasan. Jadi kalor dan kerja berarti Q dan W itu hanya fungsi lintasan. Yang di sini ditanyakan adalah energi statis saja, bukan energi dinamis. Nah, kalau energi statis berarti A sampai G itu hanya E dan G yang tidak masuk ya. Lainnya semuanya energi statis. Oke? Oh, berarti berlaku juga buat air juga ya, Pak ya? Oh ya, semuanya nih, semua substansi murni. Oh ya, paham. Oh, oke. Ya, jadi bisa air. Padatan bisa enggak? Padatan kayaknya ada beberapa yang dikurangi. Nah, padatan ya tidak bisa ya, tidak masuk dalam kategori ini ya, tidak masuk kategori, agak sulit di sana ya. Oleh karena itu kemarin waktu sedikit kita bicara tentang apa namanya kalor spesifik ya, kalor spesifik itu adalah tidak ada perubahan kalor spesifik kalau untuk padatan yaitu kompres liquid ya. Oke, nanti kita akan bicara lebih banyak lagi tentang ini. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Jadi ini saya tutup ya. Itu exercise. Pak izin bertanya. Oke, silakan. Entalpi itu berarti boundary phenomenon juga ya Pak, sama kayak. Entalpi itu adalah apa? Boundary, bukan boundary fenomena ya, bukan boundary fenomena. Boundary fenomena itu hanya kalor dan kerja. Ada lagi nggak boundary fenomena? Agak kurang dengar saya. Putus-putus ya. Jadi ada 3 ya, adik-adik ya. Boundary fenomena itu atau melewati bidang batas itu, yaitu bisa kalor, bisa kerja, dan bisa energi aliran. Ya, energi aliran khusus untuk energi aliran itu untuk sistem terbuka. Tapi kalau untuk sistem tertutup hanya Q dan W saja. Oke. Nah, tolong
tolong diingat bahwa energi aliran itu ada 3 komponen. Nah, ini yang kadang-kadang bingung adik-adik sekalian ya. Di dalam energi aliran itu terdapat 3 komponen, yaitu kalau mau dibuat 4 juga boleh, ya. Ada energi dalam, ada energi moving, ada kerja moving boundary, kemudian ada energi kinetik dan energi potensial. Jadi kerja bidang batas atau sebenarnya energi pada bidang batas itu berarti ada apa? Kalor, ada kerja, lalu ada energi dalam untuk sistem terbuka ya. Ada energi dalam, ada kerja moving boundary, ada energi kinetik dan energi potensial. Jadi ada 6 jenis energi yang terlibat. Ya, jadi ada 6 jenis energi yang terlibat untuk sistem terbuka yang bekerja pada bidang batas atau volume control, ya lebih tepatnya volume control karena ini adalah bidang sistem terbuka, ada 6. Sedangkan untuk sistem tertutup hanya melibatkan 2 saja, yaitu kalor dan WB, kalor dan kerja. Kerjanya pun bukan kerja bidang batas, ya, bukan kerja volume, bukan kerja moving boundary, bukan, ya. Nah, kalau moving boundary, maka WB, jadi ada 2. Kalau kita batasi lagi, kerjanya adalah sistemnya tertutup, maka hanya ada Q saja. Jadi, sebentar, nih saya share screen sedikit lagi. Ya, yang tadi ya. Oke, ya, ini saya buatkan. Jadi supaya ini saya nah, adik-adik sekalian, jadi ini coba lihat ya, jadi supaya ini adik-adik bisa bagi. Jadi ini pokok utamanya tadi adalah ini sistem saya. Sistem saya ini adalah tertutup. Ya, kemudian ini adalah tertutup tapi moving boundary. Ya, tertutup moving boundary. Kemudian yang di sini adalah terbuka. Ya. Nah, terbuka. Nah, rumus utama daripada hukum pertama termodinamika adalah Q min V sama dengan delta E sistem, ya. Nah, ini adik-adik udah tahu, ini adalah isinya, yaitu ada U, ada EK, ada EP, ya. Ini sama saja, semua sistem sama. Yang membedakan nanti di sini, ya. Nah, ini terutama adalah di daerah sini, ya. Yang Q, ya, jadi terutama ini di sini, ya. Untuk sistem tertutup, ini A, ini B, ini C, ya. Jadi W di sini, ya, jadi Q-nya, ya, min W. Nah, jadi untuk A, nah itu ini tinggal Q saja, ya karena tidak ada perubahan volume. Sedangkan untuk B ini adalah Q min WB, ya, moving boundary. Sedangkan C ada Q, maksud saya boleh jadi ada Q, bisa saja nggak ada, ya. Ini berarti
WB-nya ada nggak? WB-nya ada nggak? Yang ada apa di sini? Boleh jadi ada W, boleh jadi, ya. Jadi ini boleh jadi ada W apa atau enggak? Boleh jadi ada. Nah, jadi ini saya kurang W others, ya. Di sini boleh jadi ada W others, ya. Nah, di sini ada W others, ya. Kemudian ada lagi apa? H plus EK plus EP, ya. Sama dengan, nah ini sama dengan ini. Oke. Nah, itu adik-adik sekalian. Ya, karena ini adalah sistem terbuka, jadi ini sendiri adalah sama dengan U plus PV, ya. Ini H ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya, jadi ini ringkasannya kira-kira jadi begini. Jadi yang terpenting adalah kemudian dua-duanya penting, ada di sekalian. Yang paling kanan penting, yang kiri juga penting. Karena nanti persoalannya itu adalah Q-nya itu ada atau tidak, W-nya ada atau tidak, ya W others-nya ada atau tidak. Ini terbuka atau tertutup, tertutupnya apakah moving boundary atau bukan, itu aja. Ya. Oke, ya. Jadi ini ringkasannya kira-kira seperti ini. Baik. Saya kira Oke, saya kira untuk ini berikutnya silakan dibaca ya, karena ini adalah pengetahuan umum saja tentang efisiensi, bahwa efisiensi itu adalah output dibagi input kali 100% ya. Itu jadi di sini ada istilah baru tentang HV, yaitu heating value atau kalor yang diperlukan untuk apa namanya? Untuk membakar ya, membakar material yang bisa berfungsi untuk menghasilkan energi. Jadi contohnya untuk bensin, untuk lilin, untuk nah ini itu ini harga HV-nya berbeda-beda ya. Oleh karena itu, karena harga HV-nya berbeda-beda, maka energi yang dikeluarkan pun atau ya energi yang dihasilkannya pun itu akan berbeda ya. Karena berbeda maka biaya pun berbeda ya. Jadi makanya kenapa harga bensin, harga petrol, harga jenis-jenis apa namanya energi cair yang dipakai untuk kendaraan itu berbeda-beda karena mempunyai HV ya, high value yang berbeda ya, yang berbeda. Dan ini ada beberapa contoh, ada sekalian bahwa tadi saya nyatakan bahwa energi yang dikandung oleh materi atau substansi murni itu tidak semuanya bisa diwujudkan atau diubah menjadi energi yang lain 100%. Ada yang lepas ke lingkungan. Nah, itu yang punya dampak ya. Yang punya dampak yang tidak baik ke lingkungan, bisa kalornya tambah panas ya, berupa panas atau berupa partikulit yang membahayakan pernapasan atau menyebabkan gas yang mengubah apa namanya gas lingkungan ya menjadi asam dan seterusnya. Nah, ini contoh beberapa soal, silakan ada dibaca, nanti akan kita bahas ya di minggu-minggu berikutnya sambil kita apa namanya membahas untuk persiapan nanti untuk ujian yang pertama. Saya kira akan kita adakan, ini ada yang belum datang tadi, saya berikan hint bahwa ujian pertama akan kita adakan 2 minggu dari sekarang. Mungkin seminggu lagi ya, barangkali seminggu lagi, jadi minggu depannya lagi kemungkinan nanti akan diumumkan ya, diumumkan di e-learning. Baik, ada yang bertanya sampai di sini? Kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan adik sekalian.
Saya kira cukupkan untuk hari ini. Silakan tadi contoh-contohnya dibaca, nanti akan kita bahas ya di contoh-contoh itu dalam tutorial. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Ya, kalau ada kesulitan tolong sampaikan pada saya. Ya, ditulis. Sampai jumpa hari Kamis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.